Pemirsa, sebulan menjabat Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa penuh gebrakan. Menjabat sebagai bendahara negara, Purbaya sempat bergurau tugas yang diembannya lebih santai saat memimpin LPS. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Salah satu gebrakan paling fenomenal adalah mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara. Tak hanya itu, akibat salah satu rencana kebijakannya memotong anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026, Purbaya sempat digeruduk 18 gubernur se-Indonesia Selasa kemarin. Meski demikian, sejumlah gebrakan lain juga telah dibuat Menteri Keuangan Purbaya, di antaranya. Pertama, tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 untuk memulihkan industri tembakau yang mengalami tekanan bisnis 3 tahun terakhir. Kedua, bagi-bagi diskon pajak seperti insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji 10 juta rupiah. Ketiga, perpanjang keringanan pajak 0,5% bagi UMKM hingga 2026. Keempat, perangi produk tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia dari Cina yang telah menguasai 99% pasar busana seperti busana muslim. Kelima, kejar 200 penunggak pajak besar dengan total tagihan yang sudah ingkrah 50 hingga 60 triliun rupiah. Keenam, membuat kawasan khusus industri hasil tembakau untuk produsen rokok ilegal supaya mudah melegalkan usahanya. Sebulan menjadi Menteri Keuangan, Purbaya mengaku tidak bisa lagi bersantai karena jadwal kerja sebagai bendahara negara sangatlah padat. Ia pun sempat bergurau, tugasnya lebih santai saat memimpin lembaga penjamin simpanan pada 2020 hingga 7 September 2025. Jalan itu nggak kerasa, soalnya tuh jalan terus nggak berhenti-berhenti, capek juga ya. Kalau dibandingkan di LPS, enakan di LPS lebih santai. 8 Oktober 2025, genap sebulan, Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin penanaman jagung serentak kuartal 4 Polri di Desa Bantar Panjang, Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut sebagai bagian mendukung swasembada pangan. Didampingi Kapolri Listio Sigit Prabowo dan sejumlah menteri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 di Desa Bantar Panjang, Tiga Raksa, Tangerang. Gibran sempat mengoperasikan traktor untuk menanam jagung hibrida. Gibran turut meninjau stand produk olahan pertanian dan UMKM khas Kabupaten Tangerang, termasuk pupuk dan alat berat yang digunakan untuk menanam jagung. Selain menanam jagung, Gibran juga tebar 80.000 bibit ikan nila. Kegiatan ini sebagai bagian dari program nasional ketahanan pangan yang bertujuan memperkuat kemandirian pangan sekaligus tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, kualitas udara di Indonesia memprihatinkan, bahkan sejumlah daerah terdeteksi kondisi udara buruk sekali. Langkah tegas akan diambil pemerintah, salah satunya membakar sampah tanpa izin akan dipidana. Buruknya kualitas udara di Indonesia membuat sejumlah daerah mengeluarkan kebijakan tegas. Di Tangerang, Banten, sanksi tegas akan diberikan bagi warga yang kedapatan membakar sampah tanpa izin. Tak hanya itu, kampanye hidup bersih juga mulai digalakan di sekolah-sekolah di Banten. Tiap kecamatan pun diminta untuk sediakan tempat pengolahan sampah.
Di samping juga edukasi terkait dengan anak didik kita, terkait dengan tadi Langit Biru juga upaya dalam mensegarkan udara yang ada di Kabupaten Tangerang, pencemaran udara kita menghindari itu. Tidak hanya Banten, buruknya kualitas udara juga terjadi di sejumlah wilayah. Hari ini, kota Surabaya, Jawa Timur menduduki posisi pertama daerah dengan kondisi udara tidak sehat. Sementara di Provinsi Banten, ada 2 kota yang kondisi udaranya tidak sehat, yaitu Serpong dan Tangerang Selatan. Kota Jambi berada di posisi keempat kota dengan kualitas udara buruk. Kota Tangerang sendiri hari ini berada di posisi 10 dengan polusi udara sedang. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meresmikan Sekolah Rakyat Dasar 2 Solo. Sekolah tersebut terletak di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Solo. Sebanyak 50 siswa yang terbagi dalam 2 rombongan belajar mulai mengikuti Sekolah Rakyat Dasar 2 Solo di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin. Masa pengenalan lingkungan sekolah secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Wamensos kemudian berkeliling dan meninjau sejumlah fasilitas dan ruangan di BPVP Solo. Menurut Mensos, salah satu upaya untuk pengentasan miskin ekstrim yakni dengan mendirikan sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat ini adalah program Bapak Presiden, ya, diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Tujuannya adalah untuk memutus transmisi kemiskinan. Ya, jadi keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang di data tunggal sosial ekonomi nasional itu berada di desil 1, desil 2, yang kemudian anak-anaknya tidak bisa sekolah, itu negara menjemput, pemerintah menjemput mereka untuk bisa sekolah. Pemerintah Indonesia resmi tidak keluarkan visa untuk atlet senam Israel. Keputusan ini diambil lantaran hingga kini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Gelaran senam artistik dunia yang digelar di Jakarta kemungkinan tidak akan diikuti oleh atlet senam asal Israel. Lantaran pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan visa bagi atlet asal Israel. Pemerintah pun tekankan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka. Pemerintah juga terus menerima penolakan dari berbagai kalangan atas keikutsertaan Israel dalam kejuaraan ini. Rencananya gelaran kejuaraan dunia senam artistik 2025 akan digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.